Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai aturan kampanye di masa pandemi COVID-19, langsung saja kita bergabung bersama rekan Widya Anggita dan juru kamera David Sibarani. Iya Widya, seperti apa mekanisme dari pelaksanaan kampanye di masa pandemi saat ini nantinya? Ya, Cakri dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan juga dari salah satu komisioner KPU untuk kampanye bagi peserta Pilkada tahun 2020 ini, memang pihak dari Komisi Pemilihan Umum sendiri masih mengizinkan bagi para peserta Pilkada 2020-nya untuk menggelar kampanye seperti membuka bazar, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan seperti jalan santai, sepeda santai, dan juga bahkan mengizinkan untuk membuka konser musik. Dan memang untuk aturan kampanye sendiri ini sudah diatur dalam pasal 63 ayat 1 peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, dan KPU juga mengizinkan bagi para peserta Pilkada 2020 ini untuk menggelar kegiatan kebudayaan, kemudian pentas seni, panen raya, dan juga mengizinkan untuk menggelar peringatan hari ulang tahun partai politik, tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Dan juga pihak dari KPU sendiri ini masih mengizinkan bagi para peserta atau pasangan calon yang ingin menggelar acara-acara, dan tentunya diwajibkan untuk melapor kepada kepala daerah dan atau pemerintah daerah setempat. Dan untuk sebagai informasinya, untuk KPU nantinya menetapkan calon kepala daerah yang nantinya akan berlaga di Pilkada 2020 ini akan diumumkan sekitar 23 September 2020 mendatang. Dan setelah itu dari 26 September sampai dengan 5 Desember KPU baru mengizinkan para peserta Pilkada ini untuk menggelar kampanye ya selama 70 hari. Dan untuk kampanye ini juga dibagi menjadi 3 fase atau 3 tahapan. Jadi untuk yang fase pertama kampanyenya adalah tatap muka. Jadi untuk di fase ini ada dialog-dialog, kemudian di fase pertama ini juga diizinkan untuk melakukan penyebaran alat peraga dan juga bahan kampanye. Kemudian untuk di fase kedua KPU akan menggelar debat publik yang pada saat ini untuk sistem dan teknisnya masih dibahas, apakah nantinya tetap dengan penonton yang terbatas ataukah dengan debat terpisah yang dilakukan di 2 ruang terpisah. Jadi masyarakat atau penonton dapat menyaksikan hanya melalui layar TV saja. Kemudian untuk yang di fase ketiga KPU ini akan membuka kampanye bagi calon kepala daerah melalui media massa, cetak, dan juga elektronik yang akan dimulai pada 22 November hingga 5 Desember 2020 mendatang. Cakri. Iya Widya, berdasarkan PKPU juga tercantum bahwa ada aturan protokol kesehatan COVID-19 yang harus dilakukan begitu oleh para paslon saat berkampanye. Adakah perbedaan dari protokol ini atau mungkin diperketat atau mungkin ada penambahan poin-poin untuk protokol, seperti apa pelaksanaannya nanti? Ya, Cakri dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwasanya memang meski acara kegiatan kampanye pada Pilkada 2020 ini tetap digelar, namun KPU juga menekankan dan juga menegaskan kepada peserta untuk tetap menggelar protokol kesehatan atau maksimal yang diperbolehkan menggelar acara ini dengan 100 orang. Dan juga untuk diketahui memang bahwasanya KPU ini menggelar kampanye ini cukup menuai berbagai kritikan dari berbagai pihak juga terkait dengan KPU ini dinilai tidak mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Dan tentunya dari pihak Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyatakan bahwasanya kepada KPU ini tidak perlu untuk menggelar kampanye secara terbuka pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan dari Komisi 2 DPR RI juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya meski memang aturan kampanye ini ada di dalam undang-undang, namun memang bukan berarti hal tersebut harus dilakukan dalam kampanye. Dan memang pada saat ini mengingat adanya pandemi COVID-19 juga, dari pihak
KPU saat ini sedang membahas seperti apa nanti sistem dan teknis dari kampanye nanti. Salah satunya yang paling ditekankan adalah untuk penonton atau masyarakat sendiri ini maksimal hanya 100 orang. Dan nantinya juga masih akan dibahas seperti apa sistemnya, apakah terbuka dengan penonton yang terbatas, apakah nanti penonton atau masyarakat ini dilakukan dengan kampanye terpisah, yaitu ataupun jika nantinya akan melakukan debat publik, nantinya apakah masyarakat bisa menyaksikan calon pemimpin daerahnya ini melalui layar saja. Dan pada saat ini untuk sistem dan teknisnya masih dibahas oleh pihak KPU. Cakri. Baik, mekanisme sudah ada, protokol juga sudah ada. Semoga para pasangan calon ini memberikan contoh yang baik, tidak melanggar tapi melakukan aturan-aturan kampanye dengan baik dan benar di masa pandemi. Terima kasih Widya Anggita dan juga rekan David Sibarani melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta Pusat.